Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Nah, hari ini saya mau nunjukin proses mixing adonan kita ya. Nah, kita menggunakan mesin yang namanya mesin spiral. Nah, ini adonan keringnya sudah kita masukkan. Ada tepung, ada pelembut, ada susu bubuk, dan lain-lain ya. Nah, ini kita mixing dulu beberapa menit dengan menggunakan kecepatan rendah. Nah, setelah itu kita masukin adonan cairnya. Nah, adonan cair di sini kita gunakan telur, air, dan juga es batu. Nah, ini kita ubah kecepatannya, kita matikan dulu, lalu tuasnya kita pindahin dan kita hidupin lagi. Nah, ini sudah masuk ke kecepatan 2 ya. Jadi ini ada 2 kecepatan ya, ada kecepatan rendah dan kecepatan tinggi, hanya 2 kecepatan saja. Nah, ini adonan yang sudah mulai tercampur, sudah menjadi bulir-bulir adonan. Nah, ini kita mixing selama kurang lebih 10-12 menit sampai adonannya itu menggumpal. Nah, ini sudah mulai menggumpal adonannya, pelan-pelan sudah mulai menggumpal. Kita tunggu sampai 10 atau 12 menit ya, biar adonannya menggumpal dulu, dan kemudian baru kita masukkan margarin. Nah, ini sudah mulai menggumpal, udah mulai menyatu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap untuk memasukkan margarin dan garamnya. Kita di sini margarin dan garamnya dimasukkan terakhir ya, agar prosesnya lebih maksimal seperti itu. Jadi nggak cepat ngembang waktu di uleni. Nah, ini kita hidupin lagi, kita mixer sampai adonan benar-benar menjadi mulus dan kalis elastis. Nah, ini prosesnya itu memakan waktu sekitar 10 menit sampai margarin dan adonan itu benar-benar menyatu. Seperti itu ya. Nah, kita lihat sampai adonannya menyatu. Banyak faktor ya yang menentukan adonan itu menjadi kalis elastis atau tidaknya. Bisa jadi karena suhu juga, bisa jadi karena kualitas bahan juga. Jadi tidak berpatokan ya. Walaupun kita pakai mesin yang bagus pun, kalau misalnya adonannya kurang bagus, pasti hasilnya juga nggak bagus. Jadi perhatikan juga bahan-bahan yang kita gunakan seperti ragi, terus pelembut, itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai bahan-bahan yang kita gunakan itu bahan-bahan yang nggak bagus. Jadi percuma kita pakai mesin bagus kalau misalnya bahan-bahannya tidak bagus, seperti itu ya. Jadi proses mixing juga menentukan, tapi kualitas bahan nomor 1 juga. Jadi proses pembuatan roti ini sangat-sangat ribet ya. Jadi benar-benar harus sabar, harus telaten kita mempelajarinya. Jadi nggak instan teman-teman. Jadi kenapa ada beberapa orang gitu kan yang nggak mau bagi-bagi resep, ada juga yang dengan senang hati membagi resep. Ya mungkin ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena memang perjuangan untuk mendapatkan resep itu sangat sulit ya, seperti itu. Jadi banyak banget pengorbanan yang didapatkan oleh orang-orang untuk mendapatkan resep seperti itu. Nah, ini kita udah masuk ke tahap hampir selesai ya. Ini adonannya mulai menggumpal, sebentar lagi mulai halus ya. Jadi ditunggu aja, ditonton sampai habis ya, dan jangan lupa di subscribe, terus di like, dan jangan lupa di komen juga ya, dan di share juga. Siapa tahu video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang baru memulai bisnis ya, apalagi khusus bisnis bakery ya, untuk membuat donat, roti, dan lain-lainnya. Ya, kita sama-sama belajar juga di sini ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman saya selama saya membuka usaha bakery ini, seperti itu. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi kalau misalnya saya ada salah kata ataupun ada salah saat saya
menyampaikan sesuatu ya dimaklumi aja ya, kan namanya juga manusia ya. Ini kita udah bagus ya adonannya. Nah, ini udah dimatikan mesinnya. Nah, di sini proses untuk mengangkat adonannya agak sedikit ribet ya. Jadi benar-benar harus kita bersihkan adonannya semua yang menempel di stick atau di apa ya namanya, spiralnya itu ya. Di spiralnya itu harus kita bersihkan dengan menggunakan tangan. Kalau menggunakan spatula juga bisa sih. Nah, ini kita menggunakan spatula. Kita angkat adonannya dari mesinnya. Nah, setelah proses ini ada banyak lagi proses-proses yang lainnya yang akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Jadi ditonton aja video saya biar tidak ketinggalan, di-subscribe ya dan dibunyikan loncengnya, lonceng notifikasinya biar dapat notifikasi waktu saya upload video seperti itu. Jadi biar gampang aja ya dapat notifikasinya. Nah, ini kita udah angkat nih. Kita angkat adonannya. Nah, ini nih seperti ini hasil setelah di mixing. Jadi adonannya bagus banget ya, mengkilat, mulus. Dan kita cek dan kita tes dulu ya bagaimana hasil kekalisannya. Nah, lihat bagus banget kan, hasilnya sangat elastis dan membentuk yang namanya window pane atau lapisan tipis. Lihat, bisa dilebarkan. Hasilnya bagus banget ya. Nah, ini ciri-ciri adonan yang bagus.